cincin itu sebenarnya barang kecil, tapi ternyata itu bisa menyatukan dua pendapat dan dua selera yang berbeda dalam satu karya cincin yang hanya kecil. Nah, itu sih juga yang sekarang paling banyak dicari. Bentuk cincin yang bulat itu menyimbolkan bahwa hubungan itu tuh bulat dan tidak terputus lingkaran. Oke. Itu makanya dalam banget ya. Iya. Tidak ada akhir di antara tidak kita ada abadi. akhir. Iya, betul banget. Lalu kalau untuk pria sendiri, sebenarnya buat pria atau wanita ya, ketika dia memakai cincin nikah untuk beraktivitas di luar atau sedang berjauhan dengan pasangan, itu juga menjadi penolong. Oh iya. Gimana? Penolong yang kayak gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KGJ. Wah, gimana nih? Lagi ada acara apa hari ini? Lagi ada persiapan sesuatu kah yang istimewa? Pastinya kita ketemu lagi bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah di podcast KGJ. Pastinya persembahan dari Kota Gede Jawaleri. Dan aku udah tahu nih, buat teman-teman sobat-sobat semuanya pasti ada yang lagi kebingungan kan, pengen nyari cincin pernikahan, cincin kawin yang paling istimewa buat si dia tuh, yang bakal ngehalalin kita, iya kan. Nah makanya nih kali ini udah hadir juga pastinya ada Mbak Fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat Kak? Sehat, aku yang ditanya balik ya. Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Fine gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Kita ketemu lagi, kayaknya bakal ada obrolan menarik apalagi nih Iya hari dong, ini. makanya aku nggak sabar loh karena selalu ada hal-hal unik dan hal-hal baru yang pasti kita bakal baru ketahuin bersama gitu loh. Nah ini ya bersama dengan jewelry expert kita. Nah nggak boleh kebliset ya. Ini nanti kita akan banyak ngomongin ini gimana sih ya cincin kawin yang bisa bikin pasangan biar makin sayang sama kita. Kira-kira cincin kawin favorit yang ada di KGJ apa aja gitu ya? Oke. Nah ini nih kalau aku lihat sekarang nih Mbak Fine, ini kan sudah mulai masuk di akhir tahun ya, dan biasanya banyak tuh yang udah mulai prepare. Bahkan kalau nikahan kayaknya rata-rata sepanjang tahun tuh selalu ada gitu. Kecuali mungkin di momen tertentu, katakanlah suro atau pas puasa. Nah itu mungkin sedikit istirahat. Tapi sepanjang tahun rata-rata orang tuh nyiapin untuk pernikahan udah dari jauh-jauh hari. Nah nyiapin pernikahan tuh kan banyak ya, ada yang udah mikirin gedungnya, mikirin mungkin WO-nya, mikirin pasangannya udah harus ada pasti nih. Tapi yang nggak boleh dilupain juga adalah cincinnya ini. Ini kecil-kecil cabai rawit aku nyebutnya, karena kan ini satu hal yang sangat sakral. Nah ini kalau kita ngomongin soal cincin dulu deh ya, sebenarnya apa sih makna atau arti cincin pernikahan, cincin kawin bagi pasangan? Apakah memang hanya sekedar simbol janji suci ataupun mungkin ada makna-makna lain sih sebenarnya Mbak Fine? Oke, jadi kalau untuk cincin nikah itu emang sesuatu yang sepertinya kecil, tapi kadang itu sesuatu yang malah justru harus ada gitu. Betul. Tapi yang berbeda adalah kalau dulu itu cincin nikah itu dipakainya cuman buat yang wanita aja, ya kan? Karena kalau cowok nggak biasa pakai cincin lah, nggak boleh pakai emas lah. Terus, nah sekarang tren saat ini itu malah justru cincin itu jadi couple. Nah artinya cincin ini tuh punya sesuatu yang khusus dalam sebuah pernikahan. Betul. Nah bentuk cincin yang bulat itu menyimbolkan bahwa hubungan itu tuh bulat dan tidak terputus lingkaran. Oke. Itu makanya dalam banget ya. Iya. Tidak ada akhir di antara tidak kita ada abadi. Akhir. Iya betul banget. Nah lalu kalau untuk pria sendiri, sebenarnya buat pria atau wanita ya, ketika dia memakai cincin nikah untuk beraktivitas di luar atau sedang berjauhan dengan pasangan, itu juga menjadi penolong. Oh iya, gimana? Penolong yang kayak gimana sih? Sekarang lagi ini ya, lagi tren. Lihat kan sekarang ya tren 2025 katanya Jindasim lagi banyak orderan. Oh, wow. Iya kan? Banyak nih muncul di FYP yang lagi tren saat ini, baik itu dari kalangan artis, baik itu di kalangan influencer sampai ke kalangan orang-orang biasa. Nah disitulah cincin nikah itu bisa jadi penyelamat, dimana ketika kita melihat cincin nikah kita mengingat kembali pasangan kita, bagaimana perjuangan kita sebelum menikah, bagaimana perjuangan kita, karena kan cincin nikah itu kan bisa dibilang itu kan barang berharga, termasuk barang berharga ya kan, dimana cincin nikah itu biasanya dilengkapi sama sertifikat logam mulia
yang dimana pasti itu belinya tuh nggak sembarangan. Iya. Ada yang belinya itu nabung dulu, Iyalah. ada yang belinya berjuang bareng-bareng. Bener. Gitu. Jadi banyak cerita di balik sebuah, atau bukan sebuah ya, karena kan yang pakai 2 ya, berarti Iya. sepasang Iya. cincin kawin itu tadi ya. Betul. Ketika kita pakai cincin kawin itu tuh langsung mengingatkan kita dengan kesetiaan terhadap pasangan. Udah gitu gimana sih kita sama-sama berjuang mulai dari Iya, nol kan betul. biasanya. Atau bahkan ada juga yang ngerasa aku nih berjuang sama pasangan mulai dari minus loh, mulai dari bener-bener gak ada apa-apa. Iya, bener banget. gitu. Itu tuh jadi salah satu penguat lagi. Penguat Aduh, lagi. dalam banget. Ini baru mulai kayaknya filosofisnya udah makanya dalam banget ya. Ada lagi nggak sih filosofis yang lain? Kalau untuk cincin ini biasanya kan kalau kita menikah itu nanti ada kayak mahar. Nah, mahar di pernikahan itu biasanya salah satunya itu adalah logam mulia yang diberikan oleh pria ke wanita. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita, ya kan? Dimana itu tuh akan benar-benar kalau misalnya di daerah Jogja ya, itu jadi simbol yang kehormatan wanita itu kita nilai dari seberapa besar sih maharnya, biasanya gitu. Dimana tapi wanita sendiri juga tidak boleh memberikan mahar yang berat. Betul. Tapi laki-laki memberikan mahar yang sebaik-baiknya. Betul. Nah nanti biasanya kalau dari customer Kota Gede Jewelry itu untuk cincinnya itu ketika dijadikan mahar dipersembahkan ke pasangannya, diberikan yang sebaik-baiknya. Nah, seperti itu jadi salah satu simbol kehormatan terhadap pasangan juga. Wow, gitu. Ini maknanya tambah lagi ya. Aku pikir ya udah sebagai mahar-mahar aja, tapi ternyata di balik itu juga ada esensi yang sangat krusial. Betul. Dan ini kan juga menyangkut bagaimana sih hubungan dari dua keluarga menyatu ya lewat ada cincin ini gitu loh. Oke. Selain itu ada lagi, makin seru nih ternyata. Kalau cincin nikah itu juga kalau sekarang karena udah ada yang custom kayak di Kota Gede Jewelry kan kita juga menyediakan custom juga. Nah itu lebih kepada karakteristik, menyatukan dua karakteristik yang dua berbeda. orang. Kita tuangkan dalam cincin. Dimana cincin itu dari dua karakteristik orang yang berbeda, tapi bisa dibuat jadi sesuatu yang serasi. Kan harus seperti itu. Nah, jadi cincin ini juga bisa menjadi salah satu simbol pemersatu dari dua orang yang berbeda, mungkin berbeda dari segi kepribadian, berbeda karakter, mungkin juga bisa berbeda budaya. Karena kan ada ya pernikahan dengan orang luar pulau mungkin, orang yang dari luar negeri juga banyak kan. Nah, itu jadi simbol pemersatu dari perbedaan mereka gitu. Wow. Ini aku langsung kepikiran deh ketika ada dua insan manusia yang akhirnya dipertemukan dan berjodoh. Ini kan biasanya emang punya sifat ataupun karakteristik yang nggak selalu sama ya. Bahkan ada juga yang mikir, kok kayaknya pasanganku tuh sebenarnya karakternya berlatar belakang yang berbeda banget, atau mungkin punya sifat yang kebalikan banget sama aku. Nah itu ternyata ketika ada dua orang ini akan menyatu, terus akan menggunakan cincin masing-masing. Ini juga sebenarnya kan jadi tantangan ya, jadi challenge juga kan untuk teman-teman dari tim KGJ untuk bisa menyatukan ini gimana sih agar bisa terlihat serasi itu tadi. Nah itu keunikan dari custom itu ya. Jadi custom ketika cincin itu sebenarnya barang kecil, tapi ternyata itu bisa menyatukan dua pendapat dan dua selera yang berbeda dalam satu karya cincin yang hanya kecil. Nah itu sih juga yang sekarang paling banyak dicari karena Gen Z sekarang ya itu paling banyak dicari, yang mereka itu tentu punya selera yang unik dan pasti berbeda dengan zaman dulu gitu. Beneran deh. Ini karena kalau ngelihat zaman dulu kayaknya masih yang apa ya? Kalau dilihat cincinnya ya udah gitu-gitu aja, bulat. Terus kita balance sekian, warnanya udah gitu-gitu aja, modelnya juga gitu-gitu aja. Kadang ketika ngelepas cincin, ini kalau disandingkan dengan cincin-cincin bapak ibu yang lain mungkin bisa ketuker ya, karena nggak punya keunikan gitu. Maksudnya nggak ada hal yang spesifik membedakan. Tapi kalau ngelihat zaman sekarang tuh pilihannya banyak banget, dan aku juga sempat ngelihat nih tadi udah ngintip-ngintip. Aduh, bagus-bagus banget. Ini kok bisa ya dibikin sedetil ini, itu keren banget sih. Jadi kalau untuk Kota Gede Jewelry sendiri kita kan punya konsep
namanya Nusantara Series, di mana kita itu bisa menuangkan budaya menjadi hasil karya yang ternyata orang tuh nggak kebayang batik itu biasanya di kain, di tas, ya kan? Betul. Ini ada di cincin yang dimana itu logam yang keras. Gimana sih kok bisa akhirnya dituangkan dalam cincin si batik ini? Kok punya idenya sih, itu keren banget deh. Iya, itu inovasi terbaru, terobosan terbaru dan sekarang lagi tren banget, lagi banyak banget ternyata anak-anak muda itu juga cinta budaya Indonesia. Keren. Jadi bukan hanya cinta kepada pasangan, tapi kita cinta terhadap budaya atau culture yang memang kita punya. Karena Indonesia itu kan luas banget ya. Betul banget. Ketika kita nih meleburkan nilai-nilai budaya dalam keseharian kita juga jadi sadar, oh dari mana kita berasal, kita lagi ada di mana. Wah, ini nanti filosofi yang lain mulai naik satu-satu lagi deh. Iya, apalagi kalau nikah kan, kalau nikah itu identik banget sama budaya. Ya kan? Jadi kadang kita nikah kan ini mau pakai baju adat apa, misalnya kan ya, itu kepikiran itu. Iya, pertanyaan pertama pas orang mau nikah tuh biasanya ditanya sama orang tua. Mau pakai baju Jawa kah, ya kan? Bener. Terus kanigaran ya kalau di Jogja, terus atau mau pakai baju Siger Sunda gitu kan, pae Solo kan, gitu-gitu kan yang ditanyain. Punya ciri khas masing-masing. Betul. Nah, disitulah kita juga masuk di mana sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, tapi ternyata itu juga punya nilai budaya yang besar gitu. Oke, ini berarti yang tadi Nusantara Series itu ada di tahun 2025 ini ya? Ya, kita mulai untuk rilisnya di Februari 2025. Oke, sebelum kita lebih jauh nih, tapi aku masih penasaran. Nanti kita arahnya bakal ke situ nih, ngomongin Nusantara Series ya. Nah, kalau tadi kita udah banyak ngomongin soal ternyata banyak sekali nih cerita-cerita menarik di balik filosofis dari cincin nikah, cincin pernikahan, bahkan mungkin cincin tunangan juga bisa ya. Iya, betul. Oke, nah terus ketika kita udah tahu nih kita mau milih cincin, sebenarnya yang harus menjadi pertimbangan tuh apa aja sih? Apakah mungkin desainnya dulu, atau mungkin maknanya dulu buat orang-orang yang mungkin punya prinsip kuat gitu ya, atau mungkin malah harganya dulu, apanya dulu sih sebenarnya? Rata-rata kalau orang-orang itu adalah desainnya dulu, karena kalau misalnya dia sudah suka pada suatu barang desain yang bentuknya bagus sesuai selera dia, berapapun akan dia bayar. Dan desain tuh ini ya, maksudnya ketika kita punya the only one, kita tuh bangga banget dan akan kayak punya prestis tersendiri jadi desain dulu. Oke. Terus biasanya ini paling lama, proses paling lama dalam memilih desain. Kadang kalau untuk bahan dan lain-lain itu ya pastilah kalau pria nanti pakai palladium, yang wanita pakai emas gitu kan. Tapi ini desain yang akan mereka tuh di sini pasangan itu akan mulai tuh mereka berdiskusi, mereka mungkin ada sedikit perdebatan ya kan, ketika yang satu pengennya model yang ini, yang satu pengennya model yang ini. Nah, inilah makanya hadir custom itu bisa menyatukan dari dua perbedaan pendapat tadi. Yang ini mau ini, nanti kita buatin dan kita padu-padankan. Nah, kalau untuk desain sendiri, kalau di kita itu ada spesialis untuk desain 3D-nya. Jadi nanti sebelum customer ini nanti bisa request untuk dibuatkan desain 3D, lalu nanti akan kita printkan dan nanti akan kita cekkan dulu ke customer. Kalau mereka sudah oke, nanti baru akan kita proses cara produksinya gitu. Dan itu sangat ngebantu ya, ketika kita dapat desain 3D kan kita langsung ngebayangin, oh nanti ketika dipakai berarti perspektifnya atau nanti seperti apa di jari kita modelnya kayak gini. Jadi meskipun barangnya belum ada, kita udah punya gambaran, udah punya bayangan, makin mantep deh untuk milih gitu. Oke. Pertama tadi desain ya. Iya, desain. Lanjut lagi Mbak Fine. Setelah desain nanti lebih ke bahan, biasanya mereka lebih ke minta rekomendasi yang terbaik. Setelah itu ya jelas dalam desain tadi ada makna ya, ketika apakah pasangan itu dari Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, mungkin Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan mungkin. Aku ya kan? itu. Iya loh. Dua pulau yang berbeda ketemunya tetap di Jawa deh. Jadi 3 pulau. Jadi 3 pulau. Blasteran ya. Ada juga yang request itu, jadi dalam satu cincin itu tidak hanya untuk satu desain Nusantara. Jadi misal hanya yang Sumatera aja enggak, tapi bisa di mix juga, misal Sumatera di mix sama
Jawa gitu Heeh. kan. Jadi itu nanti akan menjadi desain baru Hah, gimana? gitu. Kalau Jawa kan sendiri tuh punya ciri khas sendiri, Heeh, punya terus ciri khas sendiri. Nah, itu nanti bisa heeh. kita bantu buat mix, jadi nggak harus kok kita untuk desain tuh sesuai sama katalognya KGJ harus yang Jawa-Jawa Oh, aja. oh Nah, itu gitu. enggak. Jadi yang Jawa bisa di-mix sama Sumatera, Heeh, nanti bisa dengan, laser bersebelahan, heeh, didesain bersebelahan, heeh. atau bisa dibuat selang-seling. Jadi kalau di Sumatera itu ada namanya desain, pucuk rebuang. Wow, Nah aku agak asing sih, tapi nggak apa-apa deh. Nah, Ih, iya. keren-keren. Oke, Jadi, heeh, heeh, desainnya itu tuh segitiga, heeh, modelnya, namanya pucuk ya. heeh, Jadi pucua, segitiga gini. heeh. Terus kalau di, Jawa itu ada batik yang, modelnya dibuat gunungan. Gunungan. Nah, jadi kan Mhm, sama-sama bentuknya kayak gini. mhm. Nah, itu, pernah ada customer itu yang order mereka minta untuk dibuat, selang-seling. Jadi, Mhm. sisi yang Sumatera, setelah itu Jawa, Sumatera, setelah Jawa. Nah, jadi itu Wow, jadi desain heeh. baru juga Ya aku merinding loh gitu. dengernya. Ini beneran bener-bener apa ya, menyatukan dua kepala akhirnya ada desain yang bener-bener baru yang fresh Iya, banget yang baru gitu. dan itu yang punya cuma mereka. Karena itu desainnya Oh, mereka wow. gitu. Jangan-jangan curiga nih, ini pasangannya ini ya, ilustrator gitu kan, desain grafis, background-nya. Jadi bisa Heeh, gambar sendiri. heeh, Heeh. gitu. Ih seru ya, itu baru satu cerita loh. Terus Iya. terus apa lagi? Mhm, Terus kalau untuk apa namanya, misal cincin itu nggak harus kok kayak sepasang dua-duanya, misal, mhm, Kalimantan gitu nggak mhm. harus. Jadi misal, dari Kalimantan sama Sumatera ya. Iya. Nah, nanti yang, bisa ditukar, misal yang pria dari Sumatera nanti yang pakai Sumatera yang wanita. Terus yang, Oh, desain Sumateranya wanita, yang silang iya ya. disilang, nanti yang pria pakainya yang Kalimantan, misal kayak gitu. Jadi emang nggak harus, serasi banget, sama Mhm, banget, itu tuh sekarang malah kurang ini ya, kalau untuk yang Gen Z sekarang, heeh. mereka lebih suka dengan desainnya mereka dan keunikannya mereka sendiri, Wow, gitu. keren. Ini hal baru lagi. Kenapa sih selalu ada yang baru di KGJ? Dan bikin Iya, iri ya. Kita mhm. sebagai gen milenial tuh jadi kayak ngerasa ini kenapa sih Gen Z yang dapat banyak ya? Kok kayak menang banyak. Kita gen milenial dulu nggak ada nih begini-begini. Bener, Iya gitu ya. Jadi maksudnya namanya milih cincin kawin kan sebenarnya nggak harus semuanya sama dan memang tidak betul, ada patokan, nggak ada mhm, pakem, asalkan masih sesuai dengan selera. Suami pakai sendiri, istri pakai sendiri, ya nggak apa-apa juga gitu kan. mhm, Justru malah ada nilai toleransi di situ. betul banget. Wow, wow, wow. Terus kalau untuk yang paling best seller Oh sekarang di iya, ini apa nih, tuh? di Kota Mhm, Gede Jewelry mhm, itu paling banyak adalah batik kawung. mhm, Yang dari Jawa. Nah, ini juga iya, punya filosofi yang cukup dalam, mhm, terkait batik kawung ini. Jadi, iya, batik kawung itu melambangkan dari kesetiaan, mhm, kemewahan mhm. gitu. Jadi, harapannya memang setelah menikah ya kita, mempunyai hidup yang lebih baik dengan pasangan gitu. Amin, Jadi, ketika amin. ketika, apa namanya, sesuatu yang kita wujudkan dalam karya itu juga menjadi doa gitu. Wow, keren. Ini pasti pusing banget ya yang jadi desainernya di tim KGJ. Kalau banyak request terus deadline-nya barengan gitu kan. Ini yang mana duluan, mana Iya, beda-beda unik-unik lagi. Keren deh. Oh iya ya, mhm. kawung ya yang Iya, lagi banyak itu kawung, ya. mhm. Dan itu ketika kita minta satu cincin kawungnya cuman di sisi sebelah sini ini nggak harus rata di semua permukaan gitu Mhm, juga bisa ya. bisa banget, Bisa banget ya. bisa. Wow, oke oke. Itu dari Jawa yang lagi banyak kawung, Kawung, terus mhm, Megamendung. Itu juga mhm. cakep banget loh Iya, desainnya, Megamendung dengan, pasti ya, desain yang mhm, jadi kalau untuk Jawa ini kebetulan banyak banget ya desain mhm, desain-desain batik ya. heeh heeh, Bahkan kawung sendiri pun juga variasinya sebenarnya banyak iya, gitu. Nah, oh, jadi, kadang mereka tuh pesennya, kawung tuh nggak selalu kawung yang saklek kawung itu aja, kadang mhm. ada kawung-kawung yang bervariasi juga, Megamendung juga gitu. Kalau kawung disandingkan dengan Megamendung itu bisa juga? Bisa Oh, juga. apa sih Nah, yang nggak bisa di KGJ? Kok semuanya bisa sih? semuanya bisa, tenang aja semuanya bisa. Wow, ya 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 ya. Dan Mhm. itu kalau untuk custom-custom gitu, itu biasanya pre-order apa gimana? Ada yang ready stock juga ya? Yang ready stock ada juga di Mhm, store. Kalau untuk yang cari ready stock bisa langsung ukur aja, bisa langsung mhm, datang ke store, bisa langsung diambil. mhm, Terus kalau untuk yang mau custom kan kadang berapa ukuran kan ini ya agak susah gitu mhm, kan. Terus mhm, untuk modelnya memang mau yang unik yang berbeda heeh. gitu. Itu bisa custom. Kalau untuk batik itu kita cuma 14 hari kerja aja Oh, udah 14 ready. hari.
Tuh ya, ini reminder lagi nih untuk Gen Z ataupun siapapun deh ya yang tiba-tiba Gen milenial mau punya gitu kan cincin bersama dengan pasangan meskipun bukan cincin nikah juga boleh kan. Boleh, Nah boleh. ini harus ya siapin jauh-jauh hari karena ini butuh waktu sekitar 14 hari. Ya iyalah kalau kita pengen yang bagus terus instan kan juga agak sulit ya untuk Iya. mewujudkannya karena tim juga Mm-mm. butuh bekerja keras. Jadi kita harus sama-sama kolaborasi nih, siapin Mm-mm. waktu dan juga siapin duitnya sih pastinya. Betul. Nah untuk harga tadi belum ini deh, belum sempat di Oke. spill gitu. Kalau untuk harga kita seperti biasa kita menyesuaikan sama kebutuhan customer. Heeh. Untuk bahan dan lain-lain kita merekomendasikan. Cuman untuk rekomendasi yang terbaik itu nanti mulai dari 10 jutaan itu udah dapet dengan bahan yang rekomendasi terbaik dari kita. Wow, Gitu. 10 jutaan. Mm-mm. Yang banyak maunya makin mahal nggak berarti? Atau yang gimana nih? Kan langsung Oke. mikirnya gitu kan, aku mau perintilannya banyak banget nih, Iya, ukirannya betul. banyak banget nih, berarti lebih mahal nggak sih? Gitu kan, bisik-bisik. Oke, kita mulai dari 10 jutaan aja. Itu Heeh, nanti customer silahkan bisa request. Jadi heeh, mau request tambah permata, mau request tambah ukir namanya, mau di heeh, request tambah mhm. lasernya memutar satu cincin. Itu sudah mulai dari 10 jutaan aja itu udah bisa bebas request Oke, gitu. 10 jutaan aja loh. Ini Heeh. harus di-keep dari sekarang, jangan sampai hari Senin harga naik ya. Karena Iya, denger-denger kan sekarang emas juga lagi 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 tinggi iya kan. fluktuasinya lagi kurang Nah, bagus. itu dia, harus diamanin dari sekarang. Oke, Betul. tapi kalau secara harga menurut aku worth it banget sih Mm-mm. dapat 10 jutaan. Ini karena memang kita pakai seumur hidup, akan kita pakai secara keseharian dan juga tadi Iya. dibilang sebagai penyelamat ya penolong. Tapi itu ada Iya. benernya juga loh. Mm-mm. Ketika kita udah megang dan ngelihat oh ada cincin, berarti udah ada yang punya. Mm-mm. Oke, yang lain jaga jarak ya gitu kan. Langsung mundur Iya, iya, teratur. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Terus apa lagi nih? Kalau tadi dari segi desain, ini Mhm. katalognya ya. Aku boleh nggak sih Boleh, buka? boleh. Coba ya, ini kita Iya. tunjukin ke sobat KGJ kan. Ini ada katalog cincin Nusantara series Ring with Special Indonesian Heritage. Wow, jadi memang ini di apa istilahnya kayak terinspirasi dari Betul. culture yang ada dan budaya juga yang ada di Indonesia. Nih aku lihat ada Mhm. Jawa series ya. Ini tapi aslinya kan nggak cuma 3 model ini Iya, ya. heeh. Kita Mm-mm. rilis untuk setiap bulan sih. Setiap bulan. Setiap bulan kita rilis untuk desain-desain baru Mm-mm. Nusantara gitu. Jadi Wow. ini untuk yang di rilisan batch pertama. Batch pertama ini berarti Dengan di yang paling heeh? best seller. Oh gitu. Mm-mm. Yang ada di sini best seller semua ya. Iya, betul. Ini ada Jawa series nih ya, sobat KGJ, terus ada Kalimantan series, ada juga Bali series, Papua series. Nah, ini kalau misal nanti dari daerah Maluku, aku pengen bikin sendiri dengan adat kebudayaan yang ada di sana gitu, terus sambil nunjukinnya aku dari daerahku nih kayak gini-gini nih. Itu bisa juga ya? Bisa banget. Nanti Wow. ada kita cukup ini aja sih, cukup mau gambarnya seperti apa gitu. Mm-mm. Nanti terus modelnya gimana nanti bisa kita bantu untuk desain. Heeh. Lalu nanti kita printkan ke customer, oke, nanti kita produksi. Oh wow, seru Gitu. seru seru. Dan ini kalau mau konsultasi online bisa ya. Ketika nggak bisa datang langsung ke toko offline, aku maunya online aja nih karena Mm-mm. lagi terbatas jarak dan waktu sama pasangan gitu ya. Bisa juga. Iya, bisa banget Ih, karena emang rata-rata kalau di Kota Gede Jewelry mm-mm, untuk yang di luar Jawa mm-mm, itu banyak yang konsultasinya online, terus mm-mm, mereka pembeliannya online. mm-mm. Dan ini juga kita terinspirasi juga karena saking banyaknya ternyata customer Kota Gede Jewelry itu dari seluruh Indonesia. Makanya Wow. kita mengeluarkan Nusantara series ini juga adalah voice of customer juga. Jadi ini terinspirasi dari customer-customer kita yang ternyata berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Makanya kenapa kita nggak ngeluarin sesuatu yang emang itu mencakup dan spesial untuk mereka Wow, dari gitu. dan untuk Iya, customer ya dari seluruh Indonesia. betul. Ih keren banget. Mm-mm. Ini pasti Mm. customernya udah banyak banget dan requestnya juga banyak banget. Nah ini pasti ini untuk sobat-sobat KGJ yang pengen banget untuk dapetin cincin kawin, cincin nikah, cincin anniversary ataupun juga cincin pertunangan gitu ya. Tuh langsung aja ke Kota Gede Jewelry karena pilihannya banyak banget. Nih kalau Mm. aku tunjukin bahkan kalau aku ngeliat juga di Instagramnya itu Mm-mm. kan juga lebih banyak ya. Mm-mm. Bahkan ada filosofisnya juga dicantumkan di Betul, situ. iya. Makin pengen cepet beli ya. Aduh makin galau juga tapi Mm. pastinya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal cincin, ini kan lagi-lagi kita balik ke hal yang mendasar gitu ya. Mm-mm. Ini juga dibilang kebutuhan, terus juga makna yang
penting banget untuk kita, simbol cinta abadi juga. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih kisah yang menarik lagi yang bisa dibagiin untuk Sobat KGJ tentang cincin yang spesial ini loh? Apakah memang rata-rata sekarang nih lebih banyak cincin yang oke, kita ngasih personal touch atau apa ya, sentuhan personal di masing-masing cincinnya daripada yang ya udah kita samain aja, atau mungkin ada juga yang tiba-tiba punya satu keinginan tapi itu sebenarnya kayaknya agak sulit untuk sulit untuk dituangkan dalam bentuk cincin tuh juga sebenarnya ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu gitu? Oke, jadi kan karena kita itu spesialis untuk handmade ya, jadi benar-benar dibuat sama tukang kita yang sudah profesional puluhan tahun. Iya. Itu mereka emang membuat cincin itu satu persatu. Jadi perlu Satu-satu. dicatat juga ini bukan produksi massal gitu ya. Jadi ini benar-benar khusus buat customer-customer yang memang mereka datang konsultasi sama jewelry expert kita, terus mendapatkan solusi dari masalahnya, lalu kita tuangkan dalam satu karya cincin. Nah, ini benar-benar kita buat satu persatu by requestnya customer. Jadi ini bukan produksi massal yang cincinnya kita buat sebanyak-banyaknya lalu nunggu orderan gitu, enggak. Jadi ini benar-benar ada sentuhan personal khusus dari Kota Gede Jewelry kepada semua customer Kota Gede Jewelry gitu ya. Semua dibikin satu persatu. Betul. Karena bukan diproduksi massal yang oke, kita langsung cetak untuk sekian banyak kayak di pabrik tuh enggak ya. Enggak. Jadi memang itu butuh ketelitian dan butuh butuh pemahaman juga ketika ini sudah di order fix ya jangan berubah lagi gitu ya. Iya enggak sih? Kadang masih ada yang berubah-berubah juga ya. Tapi masih ada juga yang berubah-berubah gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya kita kalau untuk fiksasi sama customer kita selalu make sure untuk berkali-kali karena kan ini custom ya. Jadi prosesnya nggak bisa cepet. Terus juga secara customer juga kita memahami juga mereka membeli suatu barang yang mungkin menurut mereka sangat berarti. Terus juga dituangkan dalam sesuatu yang nantinya akan dipakai pada momen sakral ya gitu. Jadi itu konsultasinya sebenarnya panjang. Kadang kita ngobrol sama customer tuh nggak kerasa ternyata udah 3 jam, ternyata udah 4 jam hanya untuk menemukan desain yang terbaik, menemukan solusi yang terbaik buat customer gitu. Ada batas revisi nggak sih Mbak Fine? Ini batas revisi maksimal 3 kali gitu. Ya betul. Kalau untuk batas revisi desain kita di 3 kali. Oh bener ya? Ya aku nebak doang tadi. Tapi benar itu secara umum gitu secara umum gitu. Batas revisi desain 3 kali. Nanti kalau udah 3 kali udah oke. Nah kalau misalnya ternyata kok 3 kali itu belum oke, maka kita akan memberikan penawaran terbaik. Penawaran terbaik nanti kita bisa menawarkan beberapa pilihan model mungkin yang lebih masuk gitu kan. Jadi kan kadang beberapa untuk handmade itu kita juga ada secara keterbatasan dengan mungkin bentuk tidak bisa mirip 100% seperti itu. Iya. Tapi kadang khawatirnya ekspektasi dari customer itu tinggi kan. Cuman kita memang dari awal kita sampaikan bahwa kita tidak bisa mirip 100% karena handmade. Tapi kembali lagi kita akan mengusahakan sebaik mungkin karena ini semuanya dikerjakan khusus untuk customer itu satu persatu. Nah, cakep. Aku dari tadi beberapa kali merinding loh jujur. Maksudnya ngedenger betapa ini tuh keren banget sih. Kalau bisa aku punya lagi pengen banget. Aduh. Oh iya, sama pertanyaan juga nih. Ini kan kalau kita pakai cincin kadang masih ada yang suka bingung ya. Pakai cincin itu sebenarnya di jari sebelah mana dan tangan mana. Ada patokannya nggak sih kalau Mbak Fine biasanya maksudnya ngelihat yang secara umum aja itu sebenarnya di jari apa, tangan mana? Kalau biasanya itu untuk yang lamaran, tunangan gitu biasanya ada di jari kiri. Jari kiri. Dengan model yang biasanya lebih glamor, lebih menonjol permatanya, gitu soliter. Ya? Iya, Kenapa permatanya lebih banyak. Karena menurut yang saya tahu ya, itu filosofinya adalah ketika mereka pakai cincin yang lebih menonjol itu bahwa memberi sinyal bahwa mereka itu tuh sudah ada yang mengikat gitu. Jadi itu tuh lebih bersinar gitu. Jadi kelihatan lebih bersinar di tangan kiri. Lalu dipakai kalau untuk nikah itu udah nikah biasanya di tangan kanan. Kalau di tangan kanan itu
filosofinya setahu saya untuk aliran nadinya itu lebih deket dari tangan kanan itu ke jantung. Aku pernah dengar Iya. juga sih. Di jari Itu. manis kan maksudnya. Betul, jari manis. Terus biasanya kalau nikah itu lebih ke model yang simple karena dia kan dipakainya lifetime ya. Nah, jadi lebih nyaman. Kalau untuk customer itu ada yang memang membedakan cincin tunangan lamaran dengan cincin nikah. Tetapi ada yang misal nih, kita bisa memberikan solusi kepada customer untuk kalau misalnya sayang nih budgetnya, mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Nah, cincinnya nanti bisa tinggal pakai bahan yang kemarin dipakai untuk tunangan, dilebur ulang untuk kita ganti model yang baru untuk cincin nikah. Oh gitu. Jadi ada solusinya biar kalau memang mau menghemat budget untuk cincin pertunangan tadi itu nanti dilebur lagi untuk jadi cincin pernikahan, tapi dengan desain yang berbeda pasti ya. Iya, biasanya gitu. Dan itu dikenakan cas juga berarti? Iya, tapi kita nanti untuk biayanya pasti nggak setinggi biaya ketika pembelian awal. Jadi tinggal untuk biaya jasa lebur dan bentuknya lagi aja. Oh gitu. Bisa kenal berapa tuh? Di spill boleh dong. Kalau itu murah sih, nggak nyampe 1 juta, di 900 ribuan aja. Oh gitu. 900 ribuan untuk update model yang baru. Oke. Dan itu biasanya kalau dari pengalaman customer yang udah ada ketika akan melebur berarti udah pernah ada juga yang seperti itu ya? Iya. Itu dihamin berapa pernikahan tuh biasanya? Kalau amannya dihamin 1 bulan gitu. Kalau memang mepet banget sih 2 minggu. 2 minggu. Dan bisa. Pengerjaannya berapa lama? Pengerjaannya bisa 7-10 hari. Masih terjangkau waktunya ya. Maksudnya nggak terlalu lama lah untuk bisa menunggu itu jadi. Akhirnya nanti bisa dipakai pada saat mahar pernikahan itu tadi ya. Oke. Nah ini juga pasti dari Sobat KGJ penasaran kan, pengen tahu lebih banyak lagi. Tapi boleh dong diinfoin dulu ketika teman-teman Sobat KGJ ini pengen untuk order atau ngelihat katalog atau mau konsultasi tuh bisa kemana? Oke, untuk konsultasi buat Sobat KGJ bisa konsultasi dulu via online. Bisa klik link di bawah, nanti bisa langsung terhubung dengan jewelry expert kita. Kalau misalnya mau lihat-lihat katalog dan model terupdate, bisa cek di Instagram kita @kotagede_jewelry. Di situ untuk model-model terupdate. Terus itu ada semua di situ. Aduh, ini kalau aku saranin ya Sobat KGJ, jangan buka pas lagi kerja. Bukalah pada saat udah lowong, karena pasti nanti beneran deh. Itu kalau udah ngelihat katalognya banyak ya, itu beruntun di situ pasti udah lupa sama yang lain-lain. Karena cakep-cakep banget loh. Benar. Wow, itu dari bahan berarti apa? Emas kalau untuk yang perempuan, terus palladium, platina gitu juga ya betul. Untuk yang laki-laki ya. Udah sampai hafal dikit-dikit nih. Karena udah mulai sering mantengin. Oke. Nah terus gini, ketika kita udah milih, kita udah punya nih sepasang cincin kawin, itu kan akan dipakai seumur hidup ya. Dan biasanya kalau aku lihat sih, ketika aku pun juga punya cincin, ini udah berapa tahun kok kayaknya udah mulai pudar, udah mulai kusem, udah hilang kilaunya, ya nggak hilang-hilang banget, tapi kayak ngerasa ini bisa nggak sih dibenerin lagi, digosok lagi, diperbaharui lagi biar kelihatan kayak baru gitu loh, biar kayak pengantin baru terus ya. Oke, kalau untuk di Kotagede Jewelry, setiap order biasanya kita memberikan seperangkat untuk perawatan cincinnya. Nah, jadi untuk perawatan cincin biasanya kita bawain satu kain khusus yang di situ kita udah kasih semprot untuk obat perhiasan supaya dia ketika dilap itu perhiasannya jadi mengkilau gitu. Nah, itu nanti bisa diterapkan sama customer masing-masing ya. Jadi di rumah juga bisa secara perawatan itu cukup sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu udah cukup untuk dilap cincinnya. Terus kita juga kasih tips perawatan perhiasan. Itu nanti bisa pakai air hangat sama sabun cuci piring. Sabun colek gitu? Sabun cuci piring yang hijau. Yang hijau. Sabun cuci piring, terus habis nanti direndam aja di situ pakai air hangat supaya kotorannya terangkat. Habis nanti nggak perlu digosok, jadi direndam aja terus nanti dilap pakai kain yang kita kasih. Nah itu insya Allah nanti sudah mengkilau lagi. Tapi kalau ternyata itu kurang mempan karena mungkin udah lama, udah dipakai 2 tahun lebih gitu kan, nanti bisa dibawa aja ke Kotagede Jewelry, kita bantu untuk lapis ulang supaya cincinnya jadi baru lagi. Oke. Gitu.
Ini ketika bawa cincinnya ke Kota Gede Jewelry harus nunjukin bukti pembelian enggak kan? Atau boleh atau memang harus gitu? Kalau untuk jadi kan kita punya garansi nih sampai 10 Heeh, tahun. heeh. Nah, supaya garansinya itu nanti bisa diklaim, nanti tinggal bawa kartu garansinya Oh, aja. bawa kartu garansi. Iya. Kalau udah ketelingsut kartu garansinya gimana? Nanti tinggal sebutin namanya aja. Kita kan punya Oh. data ya. Oh iya Data benar. customer nanti kita bisa coba cekin. Ada database ya. gitu. Terus misal nih ada ini nih calon customer nih Sobat KGJ yang lagi ngelihat, oh aku udah terlanjur beli cincin di tempat lain karena ini baru tau infonya sekarang. Mungkin udah nikahnya 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Terus aku pengen nih untuk mentreatment ulang atau bikin cincinku ini bisa berkilau lagi. Kalau dibawa ke Kota Gede Jewelry bisa nggak? Boleh, ya? bisa. Oh jadi sebenarnya kan itu treatment untuk umum juga. Iya betul. Untuk reparasi, revisi cincin itu kita menerima meskipun itu produk dari luar, nanti kita bantu untuk bisa mengkilau lagi gitu. Tuh, kurang baik apa coba Sobat KGJ ya. Semua bisa di sini. Mau bikin desainnya bisa, mau benerin bisa, mau dilebur lagi bisa, mau dikilauin lagi juga bisa gitu kan. Wah, keren banget. Oke. Terus habis itu, nah ini butuh tips juga sih sebenarnya buat Sobat KGJ semuanya. Ketika kita pakai cincin itu sebenarnya untuk bisa menjaga agar tetap shining, shimmering, splendid gitu. Itu kalau bahasa Gen Z ya. Iya. Itu gimana sih? Apakah memang untuk aktivitas tertentu baiknya dilepas dulu atau mungkin disimpan dulu atau diangin-anginkan? Tadi kan udah dapat tips ditaruh di ini ya, di air hangat gitu ya. Tapi untuk aktivitas lainnya atau tips lainnya ada nggak? Oke, kalau untuk penggunaan itu sebenarnya lebih paling rentan itu bahan emas. Karena itu perawatannya lebih ekstra dibandingin bahan kayak palladium. Kalau palladium itu perawatannya lebih mudah karena memang dia tidak mudah kusam. Tapi kalau untuk yang emas itu ya sebaiknya tidak terkena lotion. Iya. Ya gimana dong kalau cewek-cewek kan itu selalu pakai Iya. lotion. Jadi kalau misalnya pakai lotion bisa dilepas dulu. Atau kalau memang nggak sempat dilepas ya berarti harus sering-sering untuk dibersihkan pakai lap khusus dan direndam pakai air hangat tadi. Oh gitu. Parfum juga ya yang ada kandungan kimianya itu bikin oksidasi ya. Gitu. Sama jangan malah justru perhiasan itu bagus dipakai daripada disimpan. Karena kalau disimpan dia bisa oksidasi juga di dalam, jadi ada bintik-bintik hitamnya. Kadang kayak gitu ya kalau emas gitu. Jadi kalau di tempat yang lembab dia malah oksidasi, malah kurang bagus. Lebih bagus ketika mereka dipakai gitu. Jadi ciri-ciri cincin sudah oksidasi tadi ada kayak bintik-bintik, terus kayak kelihatan kusam, terus mungkin warnanya jadi belang-belang blonteng gitu ya. Gitu. Tapi ngomongin soal cincin lagi-lagi, ini ketika pasangan beli cincin gitu ya, itu misal emas satunya si perempuan nih, si ceweknya kan beli yang emas ya, katakanlah warna putih, terus si cowok warnanya kuning gitu, jadi nggak harus putih itu juga ada kayak gitu. Iya, jadi kalau untuk misal yang cowok mau kuning tapi tidak memakai bahan emas itu bisa. Nanti untuk bahannya tetap palladium tapi nanti pakai namanya lapisan rhodium. Nanti bisa pakai di rhodium gold gitu. Jadi memang nggak harus selalu yang warnanya sepasang sama kan, mau warna beda-beda. Tapi terakhir aku juga baca kan katanya ada warna rose gold gitu ya. Bener nggak sih? Bener banget. Jadi rose gold itu juga ada. Untuk model-model yang Nusantara series juga banyak yang pada pakai rose gold. Kenapa? Rose gold tuh lebih ke soft, terus jadi desainnya tuh jadi lebih terlihat. Benar. Dibandingin kalau yang putih ya. Iya. Gitu. Dan kelihatan tuh kayak lebih look elegan gitu loh. Dan kita tuh yang cewek-cewek yang biasanya yang ini banget suka yang cute, sweet, yang cantik banget gitu kan. Suka yang pink-pink. Nah itu tuh ada rose gold tuh warnanya cakep banget sih menurut aku. Benar. Ada juga ya. Ada. Jadi selain putih, selain kuning, rose gold, ada warna lain nggak sebenarnya? Kalau untuk logam itu ada satu warna lagi, ini juga baru rilis banget di Kota Gede Jewelry. Apa tuh? Itu warna Black Series. Black Series? Iya, jadi warnanya hitam. Hah? Entar, hitam? Iya. Hitam beneran? Iya, hitam. Kita untuk itu bisa pakai bahan apa aja, bisa pakai palladium, bisa pakai emas putih, emas kuning, itu bisa dibuat hitam. Ini nggak dibawa ke sini, aku pengen lihat loh. Ya, untuk hari ini mungkin untuk sesi berikutnya kita akan ngomongin soal Black Series ya. Iya, ini kan unik banget, kayaknya jarang banget deh aku lihat. Kita bedah lagi Black Series nanti. Keren. Itu baru rilis di kapan tahun ini? Iya, baru rilis kemarin. Wow. Iya. Karena ada yang request atau emang inovasi dari ini inovasi terbaru karena kan dari zaman dulu ya sampai kemarin 2025 ini model cincinnya adanya cuman putih, kuning sama rose gold. Nah kita bikin baru yaitu Black Series namanya. Oke, sip. Nah terus ini juga nih, ini karena
kita perlu menyebarkan positive vibes gitu ya. Ini ada nggak sih kira-kira pesan untuk teman-teman sobat KGJ semuanya yang juga lagi milih cincin kawin biar makin sayang, makin awet, makin harmonis setelah menikah. Jadi cincin jangan cuman dipamerin pas awal doang gitu kan ya, tapi juga ini bisa terus bermakna loh sampai akhir hayat. Jadi kangen pasangan ya. Gimana Mbak Fain? Oke, jadi paling kalau untuk cincin sendiri itu kan memang dia adalah sesuatu yang kecil tapi simbol yang luar biasa ya. Iya. Dimana cincin itu bisa mengingatkan kita bagaimana perjuangan kita gitu kan, terhadap gimana sih dulu kita memperjuangkan pasangan, terutama yang mungkin mereka yang belum beli cincin ya, belum tahu, belum nikah, itu kadang alah apa sih gitu kan, paling dibeliin seadanya aja. Nah justru kesempatan yang cuma sekali seumur hidup terus diberikan kepada orang yang mungkin spesial buat kita, bahkan dia juga menemani kita mungkin dari nol itu tadi, dari minus, dan bahkan untuk seorang wanita dia akan kita ambil dari keluarganya gitu ya. Jadi cincin itu adalah persembahan yang terbaik untuk pasangan kita. Aduh, bener-bener deh ya, meresap sampai di dalam sini loh. Aduh, aku ngomongin pernikahan tuh beneran, maksudnya kayak langsung yang ini maknanya sakral banget. Terus juga kadang banyak orang juga yang memilih untuk melakukan semua atau memilih persiapan dengan sederhana, tapi justru ada cerita-cerita unik di balik itu. Betul. Ya, dan itu tetap harus menjadi semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi pasangan, karena kita ini bareng-bareng loh, kita nggak sendiri. Dan pastikan punya cincin yang menarik, yang desainnya hanya ada satu-satunya, the only one, karena ini mungkin banget ya di Kota Gede Jewelry ya. Iya. Nah, untuk teman-teman yang pengen nih Sobat KGJ pengen order cincinnya, berarti harus kemana? Kita ingetin lagi biar gak lupa nih. Bisa langsung klik link untuk terhubung dengan jewelry expert kita. Untuk bisa juga cek di Instagram kita @kotagede_jewelry. Bisa klik link di bio juga. Nanti bisa langsung terhubung dengan katalog, dan juga bisa langsung pencet sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, dan juga informasi penting ketika nanti Sobat KGJ udah fix untuk beli pilihan pilihan cincin yang terbaik bersama dengan pasangan di Kota Gede Jewelry, itu nanti berarti akan membawa pulang apa aja nih? Pasti cincin sepasang. Iya, terus dapat box, dapat ini juga ya. Dapat box juga. Nanti terus kita lengkapi juga sama sertifikat. Nanti ada sertifikat cincin, terus juga kartu garansi. Terus juga kita boxnya ada 2 in 1 ya. Jadi ada box besarnya sama ada box kecilnya. Jadi ini bisa dilepas pasang juga. Terus sama kantong untuk penyimpanan perhiasan gitu. Oke, sama tadi yang sempat di sounding juga ada dapat apa tuh, kain yang kalau betul, ada kain khususnya sama tips untuk perawatan cincinnya. Oke, banyak banget ya yang bisa didapetin hari ini, dan kita udah ditunjukin juga. Ini boleh dong sekali lagi ditunjukin buat Sobat KGJ ya yang pengen lihat. Ini apa tadi, Nusantara Series ya? Iya, ini Nusantara Series. Ada yang best seller itu ada batik kawung, terus juga ada mega mendung gitu. Terus juga yang terbaru ada motif dari Sumatera. Oke, ini sayangnya yang Black Series nggak dibawa nih. Kalau ada langsung kita bedah lagi ya, seru banget. Oke, gitu deh. Wow, ini kayaknya kalau ngomongin cincin ternyata nggak ada habisnya ya. Padahal hal kecil, tapi si kecil cabai rawit yang ternyata dibalik itu semua punya makna dan value yang sangat romantis untuk kita dan juga pasangan. Dan semoga obrolan di podcast KGJ hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, biar nggak galau lagi, biar nggak pusing-pusing lagi harus kemana sih. Ya udah, langsung aja ke Kota Gede Jewelry dengan pilihan yang sangat estetik, cincin-cincin yang teman-teman nih bisa pilih bersama dengan pasangan. Kalau nggak ada waktu bisa konsultasi online juga. Betul. Dan kalaupun nanti udah punya rezekinya, mendingan langsung cus aja, karena kita nggak pernah tahu harga emas ini lagi fluktuatif banget. Setuju kan? Betul banget. Oke deh. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sobat KGJ semuanya? Langsung aja kalau misalnya mau order, mau konsultasi, itu free konsultasi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir buat langsung tanya-tanya ke jewelry expert kita. Karena insya Allah kita selalu siap untuk melayani. Dan untuk store offline-nya bisa langsung datang ke yang di Jogja, bisa langsung datang ke Jalan Palagan. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 18 sore. Dan kita juga bakal ada event di wedding fair di Jogja dan juga di Surabaya dalam waktu dekat ini.
ini akan hadir, bisa langsung kunjungi di sana dan klaim diskonnya. Buat yang lihat podcast ini juga bakal dapat diskon khusus dengan screenshot aja podcastnya. Wow, tuh menarik ya untuk yang ngikutin Sobat KGJ sampai akhir, ternyata ada diskon khusus dan ini harus banget untuk dimanfaatin. Jangan sia-siain kesempatan untuk ngeklaim diskon itu tadi. Oke. Ini yang pengen konsultasi sama Mbak Fine juga bisa ya, langsung ke Kota Gede Jewelry ya. Bisa banget. Oke, siap. Makasih banget nih Mbak Fine ya. Ini luar biasa hari ini. Aku jadi mengingat lagi flashback memori di masa lalu. Tapi ini informasi penting juga loh untuk Sobat KGJ biar makin mantap untuk bisa memilih cincin kawin biar nggak salah pilih, karena ini lagi-lagi hanya sekali seumur hidup. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Aku tunggu Black Series yang akan kita bahas ya berikutnya ya. Asik. Oke. Dan itu dia tadi ya podcast kita di podcast KGJ persembahan dari Kota Gede Jewelry. Dan pastikan untuk like, comment, share dan juga subscribe ya tayangan kita dan juga channel YouTube di Kota Gede Jewelry, biar kamu semuanya sobat-sobat KGJ nggak ketinggalan informasi yang menarik, yang seru dan juga unik, dan pastinya akan menambah pengetahuan kita seputar pernikahan. Oke deh, aku mau pamit aja sekarang karena udah tuntas sampai dengan di sini. Akhirnya aku Latifah Nur Muslimah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.